Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus. Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat yang berada di Gang Kambundan, Swapen Perkebunan. Kamis 13 Februari 2025, oleh anugerah Tuhan, kita bersama-sama lagi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini saya mengajak mari kita sama-sama datang. Memuji, memuliakan Tuhan, kita mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Mari kita meninggikan Dia. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah. Segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Mazmur pasal 70 ayat 6. Mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Ulangan pasal 1 ayat 26, 27, 29 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemamu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Ulangan pasal 1 ayat 26, 27, 29 sampai dengan 31. Besarnya peranan dari arah mata hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, arah kemana mata hati kita tertuju akan menentukan masa depan yang akan kita alami. Sama seperti seorang yang mengemudikan mobil, ke arah mana matanya terus-menerus tertuju, kesanalah mobil tersebut akan berjalan. Apabila yang bersangkutan terus-menerus melihat ke sisi kanan, maka tanpa sadar ia akan mengarahkan mobil yang sedang ia kemudikan tersebut ke kanan juga. Demikian pula bila mata hati kita tertuju kepada besarnya persoalan dan sebagai akibat kita meragukan firman Tuhan, maka kita tidak akan mengalami berkat yang Ia janjikan. Sebaliknya,
apabila mata hati kita tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya, maka hidup kita akan mengalami janji-janjinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, besarnya peranan dari arah mata hati inilah yang dialami oleh umat Tuhan, sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Ulangan pasal 1. Di situ Musa mengingatkan bangsa Israel tentang bagaimana nenek moyang mereka di Kades Barnea telah mengarahkan mata hati mereka kepada besarnya persoalan di Kanaan, sehingga mereka meragukan firman Tuhan. Sebagai akibat, semua mereka tidak diizinkannya untuk memasuki negeri yang telah Ia janjikan itu. Sedangkan Kaleb dan Yosua, karena mengarahkan mata hati mereka kepada Tuhan dan mempercayai firman-Nya, maka hanya mereka berdualah yang boleh mengalami janji Tuhan, yaitu memasuki negeri Kanaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita pelajari. Masih sungguhkah arah mata hati kita tertuju kepada kebesaran firman Tuhan? Atau kita mengarahkan kepada persoalan-persoalan yang kita hadapi hari-hari ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentu kita nggak bisa berbohong bahwa hidup kita penuh dengan persoalan, hidup kita penuh dengan tantangan, hidup kita penuh dengan berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi saudara, biarlah pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar dari seorang Yosua dan Kaleb, bagaimana mereka tetap percaya kepada janji firman Tuhan, sehingga mereka berdua mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah setiap pribadi kita juga hari ini dan sepanjang hari ini kita memfokuskan, mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga kita akan menikmati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, jangan kita arahkan mata hati kita kepada persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, tapi kita arahkan kepada kebesaran kuasa firman Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pergumulan kita bisa melihat jawabannya. Tuhan membela kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan memberkati kita. Mari tetap kita melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang perkasa. Kuasamu tidak terbatas. Kesetiaanmu turun-temurun. Dan tidak ada rencanamu yang pernah gagal. Apapun yang Engkau firmankan pasti akan terjadi, dan semua yang Engkau janjikan pasti Engkau genapi tepat pada waktunya. Sebesar apapun tantangan yang kami hadapi, kami tetap mengarahkan mata hati kami kepadamu, karena kami percaya bahwa Engkau lebih besar daripada segala kesulitan yang kami alami. Sesungguhnya tidak ada apapun atau siapapun yang dapat menghalangi orang yang berjalan di dalam tuntunanmu. Di balik setiap kesulitan telah tersedia kemenangan seperti yang Engkau janjikan. Pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaanmu, penyertaanmu bagi kami sepanjang malam, hingga kami boleh ada di hari yang baru ini, di hari Kamis 13 Februari 2025,
Semua hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, di dalam segala keadaan, teguhkanlah iman kami kepadamu. Jangan biarkan pandangan mata kami terlepas daripadamu, karena sesungguhnya Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan orang yang percaya kepadamu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Kami berterima kasih untuk tuntunan dan penyertaan-Mu yang telah kami alami dalam hidup kami sampai hari ini. Hanya dekat dengan Engkau kami tenang, karena daripadamu datang keselamatan kami. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan keberhasilan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan salah kami yang kami buat berlawanan dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kasihanilah kami, ampunilah kami, dan bawa kami hidup seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Kembali pagi hari ini hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus, spesial kepada saudara keluarga-keluarga yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus turun untuk setiap pribadi. Tuhan jamah menolong mereka hari ini dan sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan. Sehingga hamba percaya pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati setiap pribadi dengan pertolongan-Mu, dengan kekuatan-Mu. Mereka dapat menjalani hidup mereka hari ini dan sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas yang mereka kerjakan dengan berhasil. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka, lindungi pelihara mereka. Tuhan beri penghiburan bagi yang sedih. Tuhan beri kekuatan bagi yang lemah. Dan Tuhan menolong mereka yang sedang sakit. Biarlah kuasa bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka total. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati untuk semua menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini hamba juga berdoa bagi semua pemirsa Hati Kristus. Spesial kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Sentianur Sagala, yang berada di kota Manokwari. Bapa, hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk Ibu Sentianur Sagala. Tuhan memberkati Ibu Sentianur Sagala. Bawa Ibu Senti untuk tetap taat dan setia, tetap fokus kepada Engkau. Biarlah arah mata hati Ibu Senti tetap kepada pribadi-Mu ya Allah, sehingga dia akan melihat kekuatan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa menghadapi semua tantangan hidup, persoalan, pergumulan, dan Tuhan membawa dia kepada kemenangan. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik Bapak. Berikan dia semangat baru di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati, melepasi anugerah Allah, urapan baru Allah turun bagi Ibu Sentianur Sagala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran bagi setiap orang yang ia jumpai, bagi setiap orang yang ia layani, bagi setiap orang yang ia kasihi. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susiana Yani Liberty di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan yang baru, urapan baru. Kasih Kristus melimpah
di dalam kehidupan Ibu Susiana untuk boleh terus menjadi berkat kepada banyak orang, kepada orang-orang yang ia kasihi, kepada hidup rumah tangganya, bagi suaminya, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada ketiga anak tercinta bersama dengan keluarga mereka masing-masing, kepada Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Tuhan memberkati hidup rumah tangga daripada anak-anaknya, memberkati semua cucunya, memberkati semua tugas pekerjaan-pekerjaan mereka, pendidikan mereka dalam keberhasilan. Hikmat Tuhan menyertai mereka siang malam. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan nyata atas mereka siang malam. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, menjadi berkat dan saluran berkat. Tuhan beri kekuatan, kesehatan spesial kepada Ibu Susiana dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dalam hidup hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan, bahwa hidup Ibu Yuliana Tan berjalan dalam rencana rancangan-Mu. Biarlah Ibu Yuliana Tan mengarahkan mata hatinya kepada pribadi-Mu setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang dikerjakan, aktivitas Ibu Yuliana Tan hari ini, sepanjang hari ini, boleh berjalan dengan baik sesuai rencana Tuhan. Sehingga yang dikerjakan semua berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pribadinya terus menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat kepada setiap orang yang ia layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi hamba-Mu siang malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini kembali hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Ros Wairata. Berikan kekuatan baru, berikan kesehatan yang terbaik, berikan damai sejahtera, sukacita, dan urapan baru Kristus turun bagi hamba-Mu. Ajar hamba-Mu untuk tetap mengarahkan mata hatinya kepada kebenaran firman Tuhan, kepada kekuatan firman Tuhan, kepada pribadi Tuhan. Sehingga apa yang ia kerjakan hari ini dan sepanjang hari ini, semuanya akan berjalan dengan baik, dengan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga besar Wairata, menjadi berkat kepada rumah tangganya, bagi anak kekasih dan orang-orang yang ia kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih kemurahan-Mu, cinta-Mu kepada hamba-Mu Ibu Ros Wairata. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi dia, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bagi rekan-rekan kerjanya, bahkan bagi pelayanannya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Yurike, bahwa hidup hamba-Mu tetap berjalan dalam rencana rancangan-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk tetap bersandar berharap sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Biarlah pagi hari ini hamba-Mu setelah mendengar firman Tuhan, mengarahkan mata hatinya kepada pribadi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar hamba-Mu fokus kepada Engkau selalu ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu
dalam semua tugas-tugas pekerjaan hari ini, di dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya untuk terus boleh menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, keluarganya. Boleh menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Arfan Samsudin. Menjadi berkat kepada anak-anak kekasih Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan memberkati semuanya dalam kemenangan. Dan Tuhan juga memberkati orang tua daripada Bapak Arfan Syamsudi, demikian juga orang tua daripada Ibu Yurika Yeti Mamoto, kepada Opa Edward Sampel Mamoto, Oma Olga Ona Monalu yang berada di kota Manado, dan semua saudara bersaudara yang ada di Manado. Tuhan memberkati semuanya, bahwa hidup mereka tetap bersandar sepenuhnya, berfokus kepada pribadimu, berfokus kepada kebenaran firman-Mu, dan menjadi pelaku firman yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana, bahwa hidup Ibu Diana terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Arahkan mata hati Ibu Diana tetap kepada kekuatan kuasa-Mu, ya Allah. Berkati pribadinya untuk terus berdiri dalam kekuatan-Mu, menjadi berkat kepada keluarga besarnya, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya. Dia boleh menjadi istri penolong, menjadi istri yang memberkati suami setiap saat dalam kebenaran firman Tuhan. Kepada suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada ketiga anak tercinta Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka hidup rukun, akur, damai. Tuhan lindungi pelihara mereka siang malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulan mereka, kekuatan kasih-Mu, kebenaran-Mu memberkati dan menyelesaikan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, diberkati untuk terus menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta kasih Kristus turun untuk hamba-Mu Bapak Yan Pulung. Berkati Bapak Yan Pulung menjadi berkat bagi keluarga besar Pulung, dan juga menjadi berkat kepada hidup rumah tangganya bagi istri kekasih Ibu Leni Patandean, dan juga kepada kedua anak tercinta Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati tugas pekerjaan kedua hamba-Mu Pak Yan dan Ibu Leni, diberkati Tuhan, sebab mereka berfokus kepada kekuatan-Mu, ya Allah. Tuhan juga memberikan hikmat, kepintaran bagi Michael, dan juga pertumbuhan yang sehat kuat kepada Michael dan Marcelo dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu terus melimpah dalam hidup rumah tangga ini. Mereka berfokus hanya kepada Engkau saja, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka diberkati untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba berdoa juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari Papua Barat. Bapak berkati hamba-Mu, Engkau yang memanggil hamba-Mu, dan Engkau terus yang berperanan penting dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau yang memegang arah hidupnya, biarlah dia boleh tunduk dan taat, dia boleh hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga apa yang ia kerjakan hari ini dan ke depan, semua berjalan dalam rencana rancangan-Mu. Biarlah dalam nama Yesus, hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom boleh mengarahkan mata hati kepada kebenaran firman-Mu, kepada pribadi-Mu, sehingga dia akan melakukan semua aktivitasnya dengan takut akan Tuhan. Dia akan mengutamakan apa yang Engkau kehendaki. Lebih lagi dia akan menghormati, menghargai pribadi-Mu, lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh. Ajar hamba-Mu tetap setia.
Ajar hambamu tetap disiplin. Ajar hambamu untuk tetap jujur dalam segala hal. Dan biarlah Tuhan dia boleh membedakan mana miliknya dan mana yang bukan. Sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang dipimpinnya. Menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Yuliana Hai. Menjadi berkat kepada anak-anak. Menjadi berkat kepada cucu-cucu. Kepada Switinia, Aprilia, dan Aniwona. Diberkati semuanya. Pakai hambamu menyatakan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hambamu dan seluruh kehidupan rumah tangga keluarganya, istri dan anak cucu. Tuhan beri kesehatan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua pergumulan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan buka jalan kepada mereka. Hamba percaya saat hambamu tetap taat setia kepada kehendak-Mu, Tuhan membela mereka semuanya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi hambamu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan pagi ini juga hamba berdoa memberkati hambamu, Ibu Sonya Magdalena Tekol, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Sonya Magdalena Tekol, bahwa hidup hambamu terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam hidup takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka mata hatinya untuk boleh melihat, biarlah dia boleh mengarahkan mata hati kepada pribadimu. Sebab Tuhan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan dia berjalan seorang diri. Kekuatanmu menolong ia, hikmatmu menolong ia dalam semua tugas pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga kalau dia boleh menyelesaikan pekerjaan, dia boleh menyadari semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kepintaran pengalamannya, tetapi Tuhan Engkau yang memberkati dia. Biar dia boleh menyatakan hal ini kepada banyak orang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Terima kasih Bapa, berkati pribadi hambamu untuk terus boleh juga menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Kepada orang tua yang ia kasihi, Tuhan menolong mereka dimanapun berada. Kepada keluarga saudara bersaudara, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati mereka semua. Biarlah kasih Kristus, kebenaran Kristus turun menyelamatkan mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan pakai hidup hambamu, Ibu Sonya Magdalena Tekol, bersama dengan rumah tangganya, keluarganya, kepada suami kekasih Bapak Adolf Rahmat Silubun, dan juga kepada kedua anak kekasih Troy dan Sophie. Tuhan satukan hati mereka, satukan mereka dalam satu kesatuan di dalam tubuh Kristus untuk hidup takut akan Tuhan, mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, perlindungan-Mu nyata atas mereka siang malam, dan apa yang dikerjakan oleh mereka khusus bagi pribadinya dan suaminya Bapak Adolf Rahmat Silubun dalam semua tugas-tugas pekerjaan pelayanan. Tuhan lindungi, pelihara. Jauhkan semua pekerjaan sejahat, niat orang jahat, panah-panah api sejahat yang dilontarkan kepada mereka, hamba halau dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar segala sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan, berkat-berkat jasmani rohani yang menjadi milik mereka, tetap menjadi milik mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan kepada Troy dan Sophie dalam pergaulan, di dalam pendidikan mereka, sehingga mereka tetap mengutamakan kebenaran. Terima kasih Bapak buat semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hambamu, Ibu Sonya Magdalena Tekol bersama keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Memberkati hambamu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan dan suami Bapak Pendeta Edi Renyaan yang ada di Yogyakarta. Tuhan memberkati Ibu Esther Panjekcu yang ada di Purwokerto bersama suami dan anak cucu. Memberkati hambamu Bapak Suratno
Ratno yang berada di Mojayang, Klaten, Jawa Tengah, memberkati hambamu Ibu Intan Hani dan keluarga yang berada di Jawa Timur, Malang. Demikian Tuhan juga memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini dan sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami punya mata hati terfokus kepada Engkau, Engkau menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mari kita fokus, arahkan mata hati kita kepada pribadi Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan hari ini akan berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita bermakna. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.